I Gusti Ngurah Pujawan MKes dan Bapak Ibu Pasuk Suryawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah workshop matematika. Perkenalkan, nama saya Yuli Kartika dengan NIM 18130111006 dari kelas 5B dengan program studi pendidikan matematika. Pada video kali ini akan dikenalkan salah satu alat peraga yang membantu di dalam pembelajaran matematika. Adapun nama alat peraga ini adalah paukan, di mana paukan itu merupakan singkatan dari papan blok pecahan. Adapun tujuan dari alat peraga ini yaitu yang pertama, dapat membantu siswa di dalam memahami konsep unsur-unsur pecahan. Yang kedua, dapat membantu siswa di dalam memahami konsep membandingkan dua buah pecahan. Yang ketiga, dapat membantu siswa di dalam memahami konsep menjumlahkan dua buah pecahan dengan penyebut sama dan berbeda. Yang keempat, dapat membantu siswa di dalam memahami konsep mengurangkan dua buah pecahan dengan penyebut sama dan berbeda. Adapun komponen dari alat peraga yaitu yang pertama, kotak alat peraga. Nah, kotak alat peraga ini terbuat dari triplet. Nah, di mana kotak alat peraga ini berfungsi untuk menyimpan keseluruhan komponen alat peraga. Adapun komponen yang kedua yaitu papan alat peraga. Dan di mana papan alat peraga ini terbuat dari berbahan dasar triplet dan bingkainya ini terbuat dari kayu. Nah, di mana papan alat peraga ini berfungsi untuk menyusun komponen yang digunakan pada setiap konsep. Adapun komponen yang ketiga yaitu blok pecahan. Nah, di mana blok pecahan ini terbuat dari triplet yang bentuk menjadi lingkaran, kemudian dibagi menjadi dua bagian sampai dengan 9 bagian. Nah, di mana fungsi dari blok pecahan ini adalah yang digunakan nantinya di dalam membandingkan pecahan, menjumlahkan pecahan, dan mengurangkan pecahan. Adapun komponen selanjutnya yaitu blok operasi di dalam membandingkan dua buah pecahan yang terdiri dari lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Adapun komponen selanjutnya yaitu blok operasi penjumlahan dan pengurangan yang terdiri dari tambah, kurang, dan sama dengan. Adapun komponen selanjutnya yaitu blok potong. Nah, di mana blok potong ini berfungsi untuk tempat menempelkan kertas potong yang telah diisi pecahan yang akan dijumlahkan, dikurangkan, atau dibandingkan. Adapun komponen selanjutnya yaitu kertas potong, di mana kertas potong ini terbuat dari kertas manila. Nah, kertas potong ini berfungsi untuk menuliskan pecahan yang akan dibandingkan, dijumlahkan, ataupun dikurangkan. Adapun cara penggunaan untuk membandingkan dua buah pecahan adalah yang pertama, terlebih dahulu kita harus menyiapkan komponen yang akan kita gunakan di dalam membandingkan dua buah pecahan, yaitu yang pertama, blok pecahan, yang kedua, blok potong, yang ketiga, kertas potong, dan yang keempat adalah blok operasi. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita harus menuliskan pecahan yang akan kita bandingkan pada kertas potong, kemudian kita tempelkan pada blok potong, kemudian kita tempelkan pada papan. Setelah menuliskan pecahan yang akan dibandingkan pada kertas potong dan ditempelkan pada papan, kemudian kita mengambil blok pecahan sesuai dengan pecahan yang akan kita bandingkan. Setelah mengambil blok pecahan, kemudian kita ambil bagian blok pecahan sesuai dengan pecahan yang akan kita bandingkan. Kemudian kita bandingkan kedua pecahan tersebut sehingga mendapatkan hasil. Ketika sudah mendapatkan hasil, kemudian ambil blok operasi sesuai dengan hasil yang diperoleh. Adapun cara penggunaan di dalam konsep menjumlahkan dua buah pecahan dengan penyebut sama dan berbeda, yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita harus menyiapkan komponen yang akan kita gunakan di dalam menjumlahkan dua buah pecahan dengan penyebut sama dan berbeda. Adapun komponennya yaitu yang pertama, blok pecahan, yang kedua, blok potong, yang ketiga, kertas potong, yang keempat, blok operasi. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita harus menuliskan pecahan yang akan kita jumlahkan pada kertas potong. Kemudian kita tempelkan pada blok potong, kemudian kita tempelkan pada papan. Setelah itu kita mengambil blok pecahan yang akan dijumlahkan. Nah, setelah itu kita menempelkan kemudian pada papan. Ketika menjumlahkan pecahan dengan kedua penyebut sama, maka hal yang perlu kita lakukan adalah mengambil bagian sesuai dengan pecahan yang akan kita jumlahkan. Kemudian kita tinggal menjumlahkan pembilang dari kedua pecahan tersebut sehingga memperoleh hasil. Nah, namun ketika penyebutnya berbeda, maka hal yang harus kita lakukan adalah mencari KPK dari kedua penyebut tersebut dan menyamakan kedua penyebut tersebut sesuai dengan KPK yang diperoleh. Kemudian kita mengambil pecahan sesuai dengan KPK yang diperoleh tadi. Nah, kemudian kita menjumlahkan. Nah, ketika kita menjumlahkan, baru kita memperoleh hasil dari menjumlahkan dua buah pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, setelah hasil diperoleh, maka kita tulis pada kertas potong, kemudian kita tempelkan pada blok potong, dan kita tempelkan pada papan yang terdapat pada papan di kolom hasil. Adapun cara penggunaan alat peraga di dalam pengurangan pecahan dengan penyebut sama dan berbeda, yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita harus menyiapkan komponen yang akan digunakan di dalam mengurangkan dua buah pecahan dengan penyebut sama dan berbeda. Adapun komponennya yaitu yang pertama, blok pecahan, yang kedua, blok potong, yang ketiga, kertas potong, yang keempat, blok operasi. Adapun langkah-langkah penggunaan di dalam mengurangkan dua buah pecahan dengan penyebut sama dan berbeda, yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita harus menuliskan pecahan yang akan kita kurangkan pada kertas potong, kemudian kita tempelkan pada blok potong, dan kita tempelkan pada papan. Yang kedua, kita mengambil blok pecahan
pecahan sesuai dengan pecahan yang akan kita kurangkan. Kemudian, ketika kita mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, maka hal yang kita akan lakukan yaitu mengambil bagian pecahan yang akan kita kurangkan, kemudian tinggal dikurangkan sehingga mendapatkan hasil. Namun, ketika kita mengurangkan pecahan dengan penyebut berbeda, terlebih dahulu kita harus mencari KPK dari kedua penyebut pecahan yang akan kita kurangkan. Setelah kita mendapatkan KPK dari kedua penyebut yang akan kita kurangkan, kemudian kita mengambil bagian sesuai dengan KPK yang diperoleh tadi. Kemudian kita kurangkan pembilang dari kedua pecahan tersebut sehingga diperoleh hasil. Ketika sudah memperoleh hasil, maka kita tulis pada kertas potong, kemudian kita tempelkan pada blok potong dan kita tempelkan pada papan pada bagian hasil. Adapun penerapan alat peraga di dalam salah satu konsep yaitu sebagai berikut. Adapun komponen yang harus disiapkan yaitu yang pertama blok pecahan, yang kedua blok potong, yang ketiga kertas potong, yang keempat blok operasi. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menuliskan pecahan pada kertas potong, kemudian tempelkan pada blok potong dan kemudian tempelkan pada papan. Setelah kita menuliskan dan memasangkan pada papan, kemudian kita ambil blok pecahan sesuai dengan pecahan yang akan kita bandingkan, kemudian kita tempelkan pada papan. Setelah kita menempelkan pada papan, kemudian kita ambil blok pecahan sesuai dengan pecahan yang kita akan bandingkan. Seperti yang pertama, 1/4, artinya kita mengambil satu bagian dari lingkaran yang telah dibagi menjadi 4. Nah, kita ambil 1. Kemudian kita mengambil satu bagian dari lingkaran yang telah dibagi menjadi 2. Kemudian kita ambil. Setelah kita mengambil, kemudian kita bandingkan antara 1/4 berbanding dengan 1/2. Nah, ketika kita membandingkan, ternyata 1/2 lebih besar dari 1/4. Kemudian kita mendapatkan hasil bahwa 1/2 lebih besar dari 1/4. Setelah kita mendapatkan hasil, kemudian kita ambil blok operasi 1/2 lebih besar dari 1/4. Setelah kita mengambil blok operasi, kemudian kita tempelkan pada papan. Nah, kita ketahui bahwa 1/2 lebih besar dari 1/4. Oleh karena itu kita sudah mendapatkan hasil.